Usaha Kesehatan Sekolah atau yang biasa disingkat dengan UKS merupakan upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan hidup sehat dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disingkat PHBS, serta derajat kesehatan peserta didik melalui pelaksanaan Trias UKS, yakni yang pertama, pendidikan kesehatan, yang dimana melalui kegiatan ini peningkatan pengetahuan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dan pembiasaan PHBS. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Melalui pelayanan ini diajarkan untuk pencegahan penyakit seperti dengan imunisasi dan minum obat cacing. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat, di mana kegiatan ini melengkapi sarana prasarana PHBS antara lain air bersih, toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah, dan saluran drainase. Tujuan diselenggarakannya program UKS secara umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup penurunan angka kesakitan sekolah, peningkatan kesehatan peserta didik agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat-obatan berbahaya lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan UKS, yaitu mengikutsertakan peran masyarakat sekolah seperti guru, peserta didik, karyawan sekolah, dan komite sekolah atau orang tua murid. Yang pertama ada kegiatan yang terintegrasi, yaitu dengan pelayanan kesehatan menyeluruh yang mencakup segala upaya kesehatan pokok puskesmas sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Yang kedua ada melakukan rujukan, yaitu dengan mengatasi masalah kesehatan yang tidak dapat diatasi di sekolah ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Dan yang terakhir ada kolaborasi tim, yaitu dengan melibatkan kerjasama lintas sektoral dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas. Pembinaan usaha kesehatan di sekolah. Pembinaan program usaha kesehatan di sekolah pada tingkat kabupaten dan kecamatan dibentuk dengan membentuk tim pembina usaha kesehatan di sekolah atau yang disingkat dengan TPUKS. Beberapa kegiatan TPUKS yaitu yang pertama, pembinaan sarana keteladanan gizi seperti kantin sekolah. Yang kedua, pembinaan sarana keteladanan lingkungan seperti pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air limbah, WC, kamar mandi, kebersihan kantin, ruang UKS, ruang kelas, serta usaha mencegah pengendalian faktor penyakit. Yang ketiga, pembinaan personal peserta didik, yaitu dengan pemeriksaan rutin kebersihan kuku, telinga, rambut, gigi, serta dengan mengajarkan cara gosok gigi yang benar. Yang keempat, pengembangan kemampuan peserta didik untuk berperan aktif dalam pelayanan kesehatan, antara lain dengan membentuk kader kesehatan sekolah dan dokter kecil, serta penjaringan kesehatan peserta didik baru, pemeriksaan kesehatan secara periodik, imunisasi, pengawasan sanitasi air, usaha P3K di sekolah, rujukan medik, dan penanganan kasus anemia. Yang kelima, forum komunikasi terpadu dan pencatatan serta pelaporan pelaksanaan program UKS, antara lain meliputi guru UKS, peserta didik, tim UKS puskesmas, serta masyarakat sekolah atau komite sekolah. Pada tingkat puskesmas dengan seorang koordinator pelaksana terdiri dari dokter, perawat, petugas imunisasi, pelaksana gizi, serta sanitarian. Kegiatan UKS tercermin dalam 3 program pokok usaha kesehatan sekolah atau Trias UKS, yaitu
1. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang meliputi aspek pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip-prinsip hidup sehat, penanaman perilaku atau kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal pengaruh buruk dari luar. Kemudian pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di sekolah antara lain dalam bentuk pelayanan kesehatan, pemeriksaan penjaringan kesehatan peserta didik, pengobatan ringan, pertolongan pertama pada kecelakaan, maupun pertolongan pertama pada penyakit. Juga pencegahan penyakit dengan cara imunisasi, PSN atau sebuah gerakan pemberantasan sarang nyamuk, juga PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dan terakhir juga tuh PKHS atau pendidikan keterampilan hidup sehat. Tak lupa juga ada penyuluhan kesehatan, pengawasan warung sekolah dan perbaikan gizi, maupun pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan serta rujukan kesehatan ke puskesmas. Ada juga kegiatan UKGS atau usaha kegiatan gigi sekolah. Nah, UKGS ini adalah program pemerintah untuk mengatasi masalah gigi terutama pada anak dalam menjaga kesehatan dan kebersihan gigi serta pemeriksaan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu ketiga, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat baik secara fisik, mental, sosial maupun lingkungan yang meliputi pelaksanaan 7K. Apa itu 7K? Yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Dan kemudian pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan, pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah yang terdiri dari guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana yang terdapat dalam UKS. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat dalam UKS yaitu yang pertama, kondisi ideal. Ruang UKS maksimal berukuran 8 meter x 7 meter. Yang kedua, tempat tidur lengkap minimal 2 buah, satu untuk anak perempuan dan satu untuk anak laki-laki yang dibatasi dengan strem putih yang berlogo UKS. Yang ketiga, lemari yang berisi obat-obatan yang sifatnya emergensi atau sangat penting. Yang keempat, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, termometer suhu badan, tensimeter, buku tes buta warna, pengukuran ketajaman mata atau Snellen. Yang kelima, tempat cuci tangan atau wastafel lengkap dengan sabun dan lap tangan. Yang keenam, dispenser untuk menampung air. Dan yang ketujuh, poster, leaflet, dan lembar balik atau media penyuluhan kesehatan. 8. Buku administrasi dan alat-alat tulis UKS yang berfungsi menyediakan dan melengkapi serta mengelola administrasi UKS dengan baik dan teratur dan mencatat alat-alat perlengkapan UKS dan kegiatan-kegiatan ke dalam buku administrasi. 9. Struktur UKS berfungsi membantu dalam membuat job description anggota UKS serta membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab agar menjadi lebih mudah dan jelas. 10. Toilet. Toilet digunakan untuk tempat pembuangan kotoran pasien maupun anggota yang bertugas di UKS. 11. Alat P3K berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi, mengurangi rasa sakit dan takut, mencegah kecacatan yang lebih parah atau mencegah keadaan korban semakin buruk, juga menunjang penyembuhan pada korban. Ke-12, alat-alat kebersihan yang berfungsi untuk mempermudah dalam membersihkan ruangan UKS. 13, tandu berfungsi untuk memudahkan penolong dalam mengevakuasi korban dan memberikan rasa aman serta nyaman pada korban ketika evakuasi berlangsung. 14. Meja, tempat belajar, tempat makan, tempat menaruh benda-benda. Kursi, tempat duduk. 15. Rak sepatu digunakan untuk menyimpan sepatu. Yang ke-16. Bendera UKS sebagai lambang UKS. 17. Kartu menuju sehat atau KMS anak sekolah. Alat untuk membantu perkembangan status gizi siswa di sekolah adalah KMS anak sekolah. 19. Papan data dan informasi. 20. Contoh model organ tubuh. 21. Lemari ADM.
22 ruang konseling, 23 kipas angin, 24 mikrofon, 25 data 3 tahun terakhir. Obat-obatan dan peralatan yang ada di kotak P3K yaitu yang pertama, kasa. Kasa berfungsi untuk menutupi luka yang sebelumnya telah dibersihkan agar tidak terkena debu, kotoran, maupun partikel kecil lainnya yang bisa memicu infeksi. Yang kedua, kapas. Kapas berfungsi untuk membersihkan bagian yang terluka sebelum dibubuhi cairan obat. Biasanya, kapas juga dijadikan sebagai bantalan pelapis luka sebelum dipakaikan kasa dan perban. Yang ketiga, plaster. Plaster berfungsi untuk melindungi luka dari terbentur, rusak, atau kotor. Plaster biasanya ditutupi oleh tenunan, plastik, atau karet lateks yang memiliki kemampuan rekat. 4. Oralit. Oralit adalah obat yang bermanfaat untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare, sehingga bisa mencegah dan mengatasi dehidrasi. Oralit bisa dikonsumsi oleh siapa saja, baik oleh bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Yang kelima, minyak kayu putih. Minyak kayu putih bermanfaat untuk meredakan hidung tersumbat, sakit kepala, dan sakit perut. Yang keenam, sarung tangan lateks. Secara umum, sarung tangan lateks berfungsi untuk melindungi tangan dari kotoran, risiko kontaminasi, penyebaran kuman, bakteri, atau virus dan penularan penyakit. Yang ketujuh, rifanol. Rifanol adalah cairan desinfektan yang berfungsi untuk membersihkan luka. Yang kedelapan, bidai. Bidai atau spalak adalah alat dari kayu yang berfungsi untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak. Yang kesembilan, mitela. Mitela berfungsi untuk membalut bagian tubuh yang cedera agar tidak terjadi pembengkakan. Segala kegiatan yang dilaksanakan dalam UKS ini dicatat dan dibukukan secara tertib dan teratur. Buku-buku administrasi tentang kegiatan UKS ini antara lain, pertama, yaitu buku pemeriksaan kesehatan yang berisi tentang nama siswa beserta keluhan dan obatnya. Yang kedua adalah buku daftar pasien yang berisi tentang daftar nama pasien yang sakit, kelas dan keterangan untuk minum obat, serta istirahat atau pulang. Yang ketiga adalah buku daftar absensi siswa yang sakit berisi tentang daftar nama-nama siswa yang sakit setiap bulannya. Yang keempat adalah buku rujukan siswa sakit. Buku ini digunakan jika ada siswa sakit yang tidak bisa ditangani di UKS. Biasanya siswa dirujuk ke rumah sakit atau klinik terdekat. Kelima adalah buku penerimaan barang. Buku ini memuat tentang daftar barang yang masuk di UKS, baik yang berupa barang subsidi maupun mandiri. Yang keenam adalah buku agenda surat masuk dan surat keluar. Buku agenda surat masuk berisi tentang surat yang masuk dan surat yang dikeluarkan oleh UKS. Yang ketujuh adalah buku inventaris UKS berisi tentang daftar barang yang ada di UKS. Yang kedelapan adalah buku belanjaan obat. Buku ini berisi tentang obat yang baru dibeli serta stok sebelumnya. Kesembilan adalah buku permintaan surat dokter berisi tentang daftar nama anak yang meminta surat dokter, baik surat keterangan sehat maupun surat keterangan sakit. Yang ke-10 adalah buku pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Buku ini berisi tentang hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan siswa kelas 1 yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Yang ke-11 adalah
buku laporan kegiatan UKS. Setiap akhir semester dan setiap tengah semester, UKS perlu membuat laporan semua kegiatan yang diadakan oleh UKS. Ke-12 adalah buku tamu. Setiap tamu dari luar yang berkunjung ke UKS mengisi buku tamu yang disediakan. Selain di buku, administrasi kegiatan UKS juga dibuat dalam bentuk agenda kegiatan yang ditempel di dinding dan juga data yang berupa program tahunan kegiatan UKS, struktur organisasi, dan alur pengobatan. Pengelolaan dan tata letak UKS. Alat-alat atau furnitur tersebut yang digunakan di ruangan usaha kesehatan sekolah haruslah tetap dalam keadaan bersih dan higienis. Sangat dianjurkan secara rutin untuk membersihkannya agar ruangan tetap dalam keadaan bersih. Ruangan kesehatan sekolah sendiri dianjurkan dengan jarak antar kelas dan ruangan UKS lebih berjauhan agar pasien lebih tenang untuk beristirahat di ruangan tersebut. Jika UKS berada di dekat ruangan kelas, maka dikhawatirkan akan mengganggu kondisi istirahat pasien. Ruangan UKS harus dalam keadaan hening dan nyaman. Isi ruangan usaha kesehatan sekolah diusahakan tidak terlalu penuh agar pasien dan perawat memiliki ruangan gerak. Furnitur atau perabotan disarankan tidak terlalu memenuhi ruangan. Ruangan UKS dibuat hanya untuk menampung beberapa siswa saja. Biasanya ruangan tersebut memiliki kapasitas 2-4 orang atau 2-4 tempat tidur saja. Untuk sekolah yang memiliki siswa banyak, biasanya menambahkan beberapa furnitur tambahan, bisa berupa tempat tidur atau persediaan kotak P3K atau obat-obatan.